birangkang jangan juga. Kan dalam kitab itu orang yang sembahyang birangkang termasuk orang yang kada berilmu, dipadahkan orang yang jahil. Jadi ukuran sekilan aja, sekilan. Nah, sejengkal gitu. Siapa yang menjangan sakilan ini? Dalam kitab Datuk Kalampayan, Sidin seorang mustahid ulama besar. Datuk Kalampayan siapa meragukan ilmu Sidin? Tertulis dalam kitab Sabilul Muhtadin sejengkal sakilan. Nah, sakilan kita. Dan lurus. Jadi kita jangan salah paham merapatkan sap itu supaya rapat sap. Lalu birangkang katakan itu merapatkan sap itu bahu yang dirapatkan. Bahu dengan bahu berapat. Jangan salah paham dia nih. Bisa salam gara-gara supaya setan jangan masuk di higa lalu aja. Awas setan yang hanya masuk aja, sini aja. Nah, ada kayak itu maksudnya. Jadi ini yang bahunya merapat. Nah, makanya kalau dalam aturan sembahyang itu kalaunya imam baris permulaan ya, kalau baris yang kedua kan makmum yang belakang imam nih. Ini pemulaan yang di belakang imam itu memarahi imam dulu. Nah, hanyar ke arah kanan, hanyar ke arah kiri. Nah, baris keduanya setelah baris pertama itu ke arah kanan langsung yang diisi. Nah, jadi imam dulu, lalu di belakang imam. Sap pertama di belakang imam nih. Yang mana di pemulaan diisi yang memarahi imam. Nah, belakang imam. Nah. Hanyar melalar ke kanan, melalar ke kiri. Nah, sap kedua itu langsung ke kanan diisi. Berbaris. Jadi kita tuh melihat ke arah kanan aja lagi meratakan. Jangan melihat ke arah kiri kayak orang pramuka juga aja kanan Pak. Aja. Ya Allah orang pramuka aja lagi arah kanan lihatin nah. Yang dilihatinya nih itu yang dirapatkan ini bahu, sedangkan kelurusan kesejajaran tumit yang dilihat. Tumit ulun ini sama kada dengan tumit orang yang di sebelah kanan ulun. Nah, kayak itu caranya. Jangan melihat yang kiri, jangan apa? Menghendak senarang sejajar aja kita. Kan disuruh sapni sejajar dan rapat arti sejajar tumit ulun ini nah. Sejajar kada dengan tumit sebelah kanan ulun. Jangan melihat di ujung jarinya. Ujung jari jangan dilihat. Nah, sedangkan rapat ini arti rapat ini bahu ulun ini nah hampir bersentuhan kada dengan bahu sebelah kanan ulun. Itu ngaran rapat. Jadi arah kanan aja kita melihat ukurannya. Nah, jelas lah. Lalu berdiri gini. Nah, sekarang berdiri ini bila mampu hukumnya termasuk rukun pertama di dalam sembahyang. Satu sudah. Lalu baniat dengan takbiratul ihram yang pertama mengucap Allahu Akbar itu tak imbai. Dua itu tak imbai. Kedua-duanya termasuk rukun. Kenapa termasuk rukun? Karena hukumnya wajib. Nah, tiga sudah rukun dalam sembahyang. Jadi mbah berdiri dulu. Kalau berdiri belum sempurna, jangan memulai takbir. Nah, sedangkan yang sunnah kesunahannya sebelum kita mengangkat takbir, ada kesunahan. Itu banyak kesunahan-kesunahannya. Di antaranya mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sunat. Sebab sembahyang kita ini bila kita waktu hendak sembahyang posisi keadaan kita dalam bukan orang yang dicintai Allah, sembahyang kita ditolak. Kada berpahala, kada diterima. Jadi jadikanlah kita orang yang dicintai Allah dulu sebelum sembahyang. Kayak apa caranya? Bertobat lawan Tuhan. Astagfirullah. Sesali dulu yang waktu yang sebelum tadi nih, yang masih di pasar tadi yang ini sesali dulu. Setelah kita sesali, bertobat, berjanji kita mau ulangi. Nah, maka level kita, posisi kita berubah menjadi Habibullah, dicintai Allah. Nah, bila sudah menyesali, bercita-cita kada mau ulangi lagi, lalu kita mengucap astagfirullah. Nah, dalam rangka memposisikan diri kita di wilayah Habibullah supaya sembahyang kita ini terima Tuhan. Ini banyak orang yang menghadap tapi yang Tuhannya ada ketujuh kayak gitu menghadap presiden ini saya muar kita. Nah, jadi sebelum menghadap kita pastikan bahwa yang kita hadapi ini orangnya ketujuh lawan kita. Maka minta ampun astagfirullah. Jangan tertinggal astagfirullah. Baca di antaranya lagi sunat membaca qul a'udzu birabbin nas sekali aja. Kalau dosa 10 kali jadi imam kurang lambat. Sempat orang berikan. Nah, sekali aja baca qul a'udzu birabbin nas. Batu pulang di antaranya lagi membaca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu penting benar nih pesan gue sombol.
Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juriat ulun. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sebab kita dia banyak kejadian kan abah mamat yang kal beribadah, menuntut ilmu, yang kal sembahyang 5 waktu, anak-anak pada sembahyang. Kenapa jadi kita bisa mungkin boleh jadi kita kadang mendoakan anak juga yang sembahyang berdiri itu nah setelah baca istighfar sudah qul a'udzu birabbin-nas sudah berarti kan posisi kita Habibullah sudah tuh cinta ya Allah taala berdoa dulu situ Rabbi ja'alni ya Allah jadikan ulun muqimas shalah orang yang mendirikan sembahyang wa min dzurriyyati dan dua juriat ulun. Orang-orang wali Allah taala tuh juriat bagus-bagusnya doanya tuh enggak ada tertinggal. Ada mendoakan juriatnya nah dalam sembahyang. Mbak sudah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati sudah tadi ya Allah qul birabbin-nas sudah astagfirullah sudah istighfar. Nah, itu jangan tertinggal. Namun tambahannya Bang yang nawaitu lillahi ta'ala itu kada usah dapat baik. Atau misalnya yang ilahi anta maksudi kada usah kada baik. Yang jangan tertinggal itu istighfar dulu Tuhan. Nah, iman itu qalbi rabbinas supaya kita jangan diganggu oleh setan dalam sembahyang. Nah, lo berdoa dengan Tuhan kita nih. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sedangkan ilahi anta maksudi itu lain doa, itu ikrar kita. Kita sopan untuk ikrar itu kada bujur orang gawian. Ilahi anta maksudi engkau yang kutuju. Lo kopina kada sesuai. Dalam sembahyang banyak yang dituju. Kan malah kita yang sopan dengan Tuhan ya ini mesti Tuhan, ini mesti ilahi anta maksudi sakalinya napa? Nah, jadi itu ikrar aja. Ditinggal ada apa-apa nih. Tapi kalau doa jangan ditinggal, kita mengharap dengan Tuhan karena kita orang dhaif ya kalau lemah. Nah, 3 macam yang tertinggal. Nah, astagfirullah. Qul a'udzu birabbin-nas, hanya berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ada hafal bahasa Arabnya bahasa Indonesia baik. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juga juriat ulun. Nah, sudah nangkai itu sunat berataan tuh, tapi penting diperhatikan. Nah, lalu usolli. Bausalli. Kenapa bausalli? Supaya kita timbul di hati ada kesadaran kehendak hendak sembahyang. Nah, kesadaran hendak sembahyang awal-awal khusus. Sebab star aja kita. Bila star sudah buruk, biasanya selanjutnya itu buruk gitu. Jadi star itu penting benar bagus. Menimbulkan kesadaran bahwa seorang itu hendak sembahyang. Apabila memulainya menimbulkan dengan itu, meniatakannya tadi nih, waktu kita mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, menyambatnya itu hukumnya sunnah. Kada wajib. Boleh digantikan bahasa Indonesia yang usolli itu lapas niatnya itu boleh benar. Aku sembahyang, tapi jangan nyaring kan orang berjamaah yang bersunnah. Nah, jurang apa melelain di jurang. Nah. Aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah taala. Allah. Nah, langsung ya. Boleh diganti intinya. Tapi kalau sudah masuk sembahyang boleh diganti lagi. Itu kan sebelum sembahyang boleh ya. Nah, Allah. Nah, mengucap Allahu Akbar yang paling permulaan disebut takbiratul ihram termasuk rukun. Karena termasuk rukun, hukumnya wajib. Nah, karena ini wajib, ada boleh bacaan satu huruf pun bacaan yang wajib, telinga kita ada mendengar ada boleh. Wajib telinga kita mendengar satu huruf. Allahu Akbar itu yang wajibnya. Sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunat. Mengangkat tangannya hukumnya sunat. Kalau nggak ada diangkat boleh Allahu Akbar. Sah sudah. Nah, cuma waktu kita mengucap Allahu Akbar, waktu mengucap Allahu Akbar itu nah, di situ ada kesadaran bahwa pian hendak sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, menghadap kiblat. Ada kesadaran, sakurang-kurangnya ada kesadaran pian hendak sembahyang fardhu subuh. Ditimbulkan di situ waktu ya Allahu Akbar. Atau sadar berdahulu nah pian. Waktu menyambat usolli fardhu subhi ada sudah kesadaran di hati. Aku hendak sembahyang fardhu subuh 2 rakaat. Nah, kesadaran itu diganakan di hati, angkat langsung takbir. Allahu Akbar. Nah, maka kesadaran yang ada di hati waktu kita mengucapkan lafaz niat itu bersambung dengan ucapan Allahu Akbar. Nah,
Yang mana yang naran niat? Yang di hati tadi. Cuma adanya niat itu ketika kita mengucap Allahu Akbar. Ada kesadaran hendak menggawi sembahyang fardu subuh. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu asar. Jadi yang wajib itu 3. Aku sembahyang 1 qasad ngarannya. Fardu ta'arud ngarannya. Subuh ta'yin ngarannya. Qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu subuh. Apabila ada itu waktu ketika pian mengucap Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu subuh. Tapi di hati bukan berkata-kata dengan kata-kata hati kada. Pian hendak menggawin itu nah, niat ngarannya menggawin apa? Menggawi sembahyang fardu subuh. Nah, niat ngarannya. Paham itulah. Nah, jadi sholli fardu subhi rakaataini misal. Atau pian ganti bahasa Indonesia, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi imam, jadi makmum lah. Jadi makmum karena Allah taala. Nah, pian ucap gitu kan sudah sadar dan hendak menggawi. Sambung yang langsung Allah bersambung niat kehendak kesadaran hendak menggawi sembahyang subuh tadi bersambung dengan gawian Allahu Akbar. Nah, sah sudah. Niatnya tadi. Sebab sesuatu yang tersambung pasti terbawa narangnya di dalam kalimat Allahu Akbar tadi hatinya. Jadi Allahu Akbar. Nah, yang mana yang wajibnya aja? Mengucap Allahu Akbar itu yang wajib. Sekaligus ada berniat. Nah, 3 sudah rukun wajib hafal nih. Nah, kenapa yang wajib tadi aja? Pertama berdiri, munyam kuasa. Kedua berniat baik-baik dengan Allahu Akbar tadi. Takbiratul ihram pertama. Mangkat tangannya, Bang, hukumnya sunat. Nah, mangkat tangan ini dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 versi. Nah, Allahu Akbar sampai ke sini. Jadi Allahu Akbar. Nah, pertama, yang kedua Allahu Akbar. Nah, yang kedua, ulangin. Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga, ini Imam Ghazali, andak dulu tangan di sini. Sudah mengandak, nyar Allahu Akbar. Nah, 3. Ketiganya bujur, caranya. Nah, imbah nih, pulang posisi tangan kanan dan tangan kiri sama aja nih. Kurang lebih dalam kita itu takriban kurang lebih. Arti kurang lebih itu jangan terlalu kurang, jangan terlalu lebih. Maksudnya kurang lebih. Kurang lebih memintangi bahu. Nah, bahkan dalam kita tuh boleh disentuhkan supaya kita mempersakan ini. Jadi ujung ini di atas bagian ujung telinga. Sedangkan ibu jari di bawah bagian telinga. Nah, atas kayak itu namanya. Nah, kurang lebih. Jadi bahkan boleh disentuhkan supaya kita mempersakan ini. Nah, cuma kalau usah disentuhkan ada apa aja harus disentuhkan di mana kurang lebih aja. Nah, Allahu Akbar memintangi. Nah, bila terlalu kurang, yang dia tadi kurang benar nah. Atau terlalu lebih maka ini nah, Allahu Akbar kan lebihan benar tangannya terlalu berurak. Kurang lebih aja gitu. Nah, gitu. Ujung-ujung jari ada 2 versi. Boleh ujung jarinya menunjuk ke langit, juga kita. Dan bagus juga dalam kitab Hawasil Madaniyah itu ditundukkan sedikit. Jadi ujung-ujung jari menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tapi bisa juga. Nah, kan ke langit tuh ujung jarinya nih. Ke atas boleh juga keduanya. Ukuran tangan kurang lebih aja. Kadu usah terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Nah, sedang aja. Yang kayak biasa kita santai kayak biasa gitu. Nah, jadi boleh. Nah, boleh juga. Nah, boleh. Dan ini kurang lebih namanya. Yang ulum bicarakan ini sunat bertanda. Yang wajibnya mana? Wajib itu membedakan mana wajib mana sunat. Yang wajibnya mengucap Allahu Akbar yang paling pamulaan itu. Yang di situ ada niat. Nah, itu yang wajib. Nah, 3 sudah rukun kita. Lalu tangan. Ada tangan ke sini, Bang. Hukumnya sunat. Maka tangan sini. Hukumnya sunat. Nah, ada kebijakan ini. Oh, ya. Nah, inilah Allahu Akbar. Nah,
Mata kita tuh mulai pamulaan kita baca qul rabbin nas, tuh sudah jangan ke sejutan tuh mata kita. Nah, sarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ilahi anta maqsudi kadusakin kepanjangan ya Allah. Nah. Nanti macam saja orang-orangnya. Benar? Usolli. Hendak pian buat bismillah apa? Sudah tadi kalau di Rabbin Nas kan ada bismillah sudah tadi. Nah, usolli fardhu subhi rakaataini. Maka hafal bahasa Indonesia aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Jadi imam, jadi makmum karena Allah Taala. Angkat tangan Allah. Nah, di hati sudah ada tuh. Aku sembahyang fardhu subuh. Aku sembahyang fardhu asar. Allah. Ada sudah masuk niat enggak? Nah, jelas saya itulah. Jangan pakai nakaina. Allah. Kaina gini aku niat ya. Nah, lain tuh. Sudah ada di sana. Nah, itu kesadaran sembahyang. Allahu Akbar. Versi pertama yang tangannya. Versi kedua Allahu Akbar. Versi ketiga Anda dulu di sini. Allahu Akbar. Nah, jadi tangannya ini pula telunjuk lawan jari tengah pas membujur di atas, jari manis lawan jari kelingking di bawah, ibu jari di atas, mengacak apa yang dikacak, nih nah yang lipatan ini dikacak, nah kacak, mandaknya di atas pusat di bawah dada, kalaunya perutnya gandang, nah ini tuh, ya kan? Nanti tergantung posisi, jelas. Orang tadi dulu. Sekarang orang bahari lah. Nanti orang berbacaan jadi masalah. Makanya kadang udah gegugat ya. Nah, jelas saya adalah mana wajib mana sunat. Membedakan wajib dan sunat termasuk syarat sah sembahyang. Jadi bila orang bertakun, apa hukum makan tangan waktu takbir aja? Sunat kita. Apa hukum makan tangan? Kadang aku berpikir dulu lah aja. Nah, bisa kada sah sembahyang itu, bisa berpikir. Jadi kita ada soal, kau menjawab. Nah, Allahu Akbar. Makan tangan apa hukumnya? Wajib atau ya? Hah? Paling lu. Jadi kada boleh kita tuh kada tahu tuh. Allahu Akbar. Sudah ada tuh di hati niat aku sembahyang fardhu subuh. Paling handap aku sembahyang qasad fardhu ta'arud subuh ta'yin. Qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardhu subuh, aku sembahyang fardhu maghrib. Itu paling wajib. Yang jangan tertinggal amun yang 2 rakaat menghadap kiblat mengikut apa? Kalau nya mengikut imam, kalau berimaman wajib hukumnya itu mengikut imam. Amun kita kada berniat mengikut imam, nah kada boleh, kada sah sebenarnya. Di Allahu Akbar. Nah, banyak gawian sunat sudah kita gawe tadi. Cuma 3 aja yang rukun. Pertama berdirinya, kedua berniatnya, ketiga takbiratul ihramnya. Yang penting waktu membaca Allahu Akbar itu telinga kita jangan ada mendengar. Nah, rukun yang keempat sembahyang setelah nengka ini, nah, mata jangan ke bersujudan dan kepala bertunduk sedikit kayak lip bungkuk kita. Nah, sebab bila kada bertunduk, ngalih sedikit dulu. Kan jangan ngasih tuh. Ini ngalih loh, bertunduk sedikit nah, tenyaman sedikit fokus matanya. Nah, hanya membaca a'udzubil doa iftitah. Doa iftitah Allah berkabirau sunat hukumnya. Baca ninta. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat juga. Yang wajibnya mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, yang disebut Fatihah. Jadi Fatihah itu mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Aminnya Bang, sunat. Maka rukun keempat dalam sembahyang tadi membaca surah Fatihah. Tapi sunat sebelum baca surah Fatihah doa iftitah. A'udzubillah sunat. Jangan a'udzubillah itu wajib padahal. Nah, jadi dari bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Hanyar amin. Rabbighfirli wa liwalidayya itu sunat hukumnya. Dalam kitab Syarah Sitin ada. Yang wajibnya 7 ayat tadi. Cara membaca Fatihahnya itu satu-satu. Fatihah bismillah, alhamdulillah satu-satu. Mun hendak bawasal itu tiba sambung. Nah, ada caranya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas, nanti kata panjang, tarik nafas dulu. Karena tamandak di tengah jalan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi mulai ihdinas siratal itu satu nafas di situ. Hendak bawasal. Kayak itu caranya. Tapi supaya nyaman satu-satu gitu. Ya kalau karena Fatihah itu bila kita kada terbiasa bawasal, bisa salah cara mewasalnya, cara menyambungnya gini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahinak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahinak. Jangan ada bahinak. Cuma jangan bahinak itu 2 kali, sekali aja bahinaknya. Jangan sampai 2 kali, mau sampai 2 kali bahinak, ulangi pin dari bismillah biasa. Ada boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada sah lagi Fatihahnya tuh, sebelum mulai bismillah, karena termasuk mendiamkan naranya, termasuk ada menyambung. Nah, itu. Jadi senapas-napas saja itu. Jelas itulah. Nah, Fatihah hukumnya wajib. Kenapa? Termasuk rukun. Rukun yang keberapa? Yang keempat. Tuntung amin. A-nya yang lebih panjang daripada min-nya. Jangan terpaling. Amin. Panjang min. A-nya yang lebih panjang. Min-nya biasa aja santai. Nah, amin imam dan amin makmum baik-baik menjamaah supaya taimbah ya tadi. Waladhdallin. Imam bernapas. Waktu imam bernapas tadi kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya. Taimbah langsung. Nah, itu. Nah, imbahnya itu hanya membaca surah. Membaca surah hukumnya sunat. Membaca surah bukan membaca ayat. Ya, perhatikan benar. Bila kita membaca ayat, bisa ada tuntung sasurahan. Belum sempurna pahala. Kalau kita membaca ayat, bisa ada tuntung. Kalau kita membaca surah, sasurahan tuntungakan. Supaya tuntung sasurahan, pilih yang handap. Kalau kita memilih surah Al-Baqarah, ada tuntung sasurahan. Ya kalau kan sunat itu membaca surah, bukan membaca ayat. Penting benar kan, silakan baca kitab-kitab itu nak membaca surah sunat. Nah, jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, misalnya surah apa supaya tuntung sasurahan, pilih yang handap. Nah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, banyak surah-surah yang nyentuh supaya sempurna kisahnya itu sempurna. Kalau kita hanya membaca ayat, kisah kada sempurna karena kada sasurahan. Itu penting benar kita tahu jadi pimpin hati benar nih. Ini yang tradisi orang Baharin yang banyak hilang. Nah, jangan kita mencari-cari ayat. Oh, dibaca Al-Baqarah, cari rahim mana aja. Kada tahu yang ada tahu kisahnya, apa kisahnya? Kita ada mengerti kisahnya, ngalihin itu pada ada sambungan-sambungannya ya Allah. Nah, waladhdallin. Langsung aja baca ayat-ayat. Ayat yang mana kita ada tahu, kan ada Al-Qur'an juga ya Allah. Misal 3 ayat dibaca, kada tuntung sasurahan, kada abdal. Walaupun ini sunat kada abdal. Apalagi menjadi imam kada abdal, menggawi kada abdal jangan. Kalau kita jadi imam. Nah, kenapa? Kada tuntung pandir, langsung rukuk sekalinya. Hau aja malaikat ini. Apa dia kada tuntung ini? Kada tuntung pandir, ini tuntungan pandir dulu. Nah, supaya tuntung pandir kisah ya surah itu kita. Tapi tadi jangan pilih yang surah Al-Baqarah kepanjangan, surah ini kepanjangan. Makanya orang Bahari itu surah pendek ya. Nah, tuntung kisah Al-Kafirun, tuntung kisah sesurahan.
Nah itu maksudnya tuh supaya jangan pakai kisah di kita. Imbah tuntung surah tadi. Nah, baca surah hukumnya sunat. Ya lah. Anggap kita semuanya seorangan. Kalau ruku. Nah, ruku itu gerakan rukunya itu nah yang wajib. Sampai rukunya dengan tumaninah yang wajib. Baca Allahu Akbarnya hendak ruku sunat. Nah, bacaannya waktu ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi sunat. Yang wajibnya apa? Gerakan ruku dengan tumaninah itu yang wajib. Jadi waktu Allah lah nih, gue melanjut. Nah, tangan ini nah. Nah. Ini ruku nah tangan ini nah. Nangka ini pang, boleh aja. Tapi kada mutabah kita dengan Rasulullah nang ini. Aku kayak ini aja. Silahkan nah itu apa aja. Cuma kita kada terlihatin Nabi Muhammad ini kan kelihatan Rasulullah al-Qadin gitu nah. Nah, ini tangannya sebelah menyebelah. Nah, itu. Lalu ini kurang lebih aja kaduso yang pina di pas ada ya gugur kadin talo aja ya dalam situ gugur kadin talunya aja. Kurang lebih aja di sini nah bilainya bujur-bujur kayak ini metu katiaknya dibuka kalau laki-laki kalau bini-bini katiaknya dikentep ini itu insyaallah rata aja belakang tuh lawan bulu tuh. Nah, ini. Nah, yang wajib itu yang mana? Nih yang rukuknya ini nah. Badiam satu mat sekadar kita membaca subhanallah itu yang wajib. Badiam satu mat subhanallah aja kita. Ukurannya bukan subhanallah dibaca ada cuma selama itu badiamnya itu yang wajib. Yang disebut tumaninah namanya. Arti tumaninah ini badiam satu mat. Salawas apa? Salawas kita membaca subhanallah. Ada juga badiam tapi bergerak lain tuh. Nah, kan berdiam nih tapi nah aja. Bergerak larangnya belum tumaninah lagi. Arti tumaninah itu gerakan yang terdahulu tuh sunyi kada kelihatan. Diam lalu sekadar mengucap subhanallah. Allahu akbar. Nah, yalah. Diam. Nah, supaya tumaninah itu bujur makanya di situ disunatkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali atau 3 kali. Atau 7 atau 15 mun saurangan. Kita bila berjamaah 3 aja. Bila berjamaah. Mun 1 jangan 2. Pokoknya ada yang masuk ke belakangnya lah. Mun 1. Nah, jangan sampai ternaku nah aja. Nah, ya. Nah, itu ruku sudah ya kalau. Nah, ruku ini hukumnya wajib. Yang mana yang wajibnya? Rukunya dan badiam satu matnya itu yang wajib. Jelas saya lah. Nah, berapa sudah yang wajib rukun nih? 5 loh kok. Nah, 5 wajib hafal nih. Lalu bangkit dari ruku yang disebut i'tidal. Ini pun hukumnya wajib. Nah, bangkit ini kan ruku nah. Lalu bangkit dari ruku. Berdiri 1 mat, jangan bergerak lalu diam hening sekadar diamnya tadi seukuran membaca subhanallah. Itu wajib tuh. Bahasa Arabnya i'tidal namanya. Alah. Sami Allah liman hamidah. Kita kan situ baca Rabbana walakal hamdu. Ya Allah atau Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati itu yang panjang, Rabbana lakal hamdu gitu. Nah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah, jangan bergerak lalu dulu. Salawas apa jangan bergerak diam. Nah, salawas sekadar kita mengucap subhanallah. Yang mana yang naran rukun yang wajib tadi i'tidal tadi nah. Nah. Bergerak ini nah. Diam setumat wajib tuh. Membaca sami Allahnya apa? Sunat saja. Nah, berapa sudah? 6. I'tidal ini. Nah, i'tidal jangan terlalu lawas. Nyaman nih berdiri nih, jangan lawas. Lawas sampai lawasnya melebihi kita baca surah Fatihah, batal sembahyang. Nah, jadi berdiri yang kayak ini. Yang disebut i'tidal tadi. 6 sudah lah. Nah, jangan bergerak. Yang biasanya pun bisa bergerak. Nah, ya kalau tangan ini sami Allah liman hamidah. Nah, supaya jangan bergerak. Nah, jadi kita kan yang mengangkat tangan kayak ini Bang yang sami Allah liman hamid, yang tangan mengangkat tangan ini. Nah, ini disunatkan ketika kita bangkit dari tasawuf awal aja. Waktu kita membaca tasawuf awal, bila hendak berdirinya sunat tangan kayak ini. Bila waktu kada dibaca tasawuf awal jangan kayak ini tangan. Kada boleh karena kada disunahkan. Nah,
Setelah i'tidal, berapa sudah dong i'tidal nih? 6 lah. 6 ini wajib hafal nih i'tidal sudah rukun naranya nih. Nah, rukun yang ke-7 sujud. 2 kali sujud. Pertamanya yang pamulan menyentuh lantai lintuhud. Tanyaman sedikit. Imbah lintuhud menyentuh lantai hanya kedua tangan. Kedua tangan menyentuh lantai dan kedua tangan ini bujur-bujur nang kainna. Kada boleh nang kayak ini. Harus tapak tangannya yang menyentuh lantai ini bujur. Jangan nang kayak ini. Bila nang kayak ini kada sah sujudnya. Kada sah sembahyangnya. Harus nang kayak ini. Setelah lintuhud, tangan hanya dahi menyentuh lantai. Dan dahi menyentuh lantai ini bujur-bujur lepas. Bujur-bujur bebas kada ditahan-tahani, dahi ini bujur-bujur menyentuh dasar bujur-bujur tarabahakan ke lantai dahi itu. Mau ditikin kada. Jangan ditikin tapi jangan ditahani lawan tangan. Lalu dahi itu kudu kaya antara tersentuh hai tapi kada bujur-bujur lepas bebas menyentuh lantainya. Kan ditahani oleh tangan. Bila kita tahani dengan tangan, dahi ini mulutnya kada bujur-bujur lepas bebas menyentuh lantai, kada sah sujudnya. Tapi mau ditikin bang, itu kena batikas di sini 2 biji. Kalau ditikin, nah, nyaman padakan orang supaya ahli sembahyang ya. Mau ditikin, apalagi, oh, belum digisang belum ngasih. Bicara amin, belum ke batikas ya sambil lebar bang. Oh. Lalu bedahi di sini. Oh. Nah, itu neranya termasuk riya. Jadi min asari sujud itu wajah bukan dahi. Nah, bakas sujud itu di wajah. Wajah, arti wajahnya itu bukan dahi. Jadi kadang yang lupang mesti tikung ahli sujud itu dia. Buan solin tuh bang ya kalau ini. Nah, lalu sujudnya tadi lintuhud kalau yang turun. Tangan hanyar dahi, hanyar hidung menyentuh lantai. Nah, hidung menyentuh lantai hukumnya sunat. Yang wajib menyentuh lantai waktu itu dan wajib terbuka dahi. Wajib terbuka. Kedua tangan sunat terbuka. Berarti boleh bersarung tangan. Yang wajib terbuka dahi. Kada boleh dahi nang gini nah. Tutup dahi ya Allah. Tapi mun hendak mang saparuh aja kan boleh baru nak saparuhnya ada dahinya gitu boleh aja asal sebagian dahi aja menyentuh. Nah, jelas saya lah. Kalau rambut pian mang ada gugur sehalai 2 halai 3 halai kada apa aja masih ada dahinya ya kalau mun rambutnya ramba kayak Ahmad Albar no rambut untuk sini no. Tutup yo dahi ada sah juga. Jadi dahi wajib terbuka. Nah, asik menjadi bulang aja. Oh, bulang boleh tapi kayak ini kada sah. Bulang aja ganal ya kalau kada tahu. Ada angkat sedikit nah. Dahi menyentuh lantai. Jadi anggota sujud itu dahi. 2 tangan. Ya kalau 2 lintuhud. Hanyar 2 ibu jari. Jari-jari itu nah yang di belakang batis, jari-jari batis, ibu jarinya nyentuh, ibu jarinya jari-jari parut dari jari-jari batis. Nah, keduanya termasuk anggota sujud. Nah, jadi di belakang lah, yang lihat di belakang ulun. Anunya. Nah, ini wajib nih nang kayak ini batisnya waktu sujud. Waktu sujud kelihatannya oleh apabila nang kaya ini kada sah sujudnya, kada sah sembahyangnya waktu sujud harus wajib nang kaya ini. Nah, jadi jari-jari yang menyentuh lantai, jari-jari ujung kaki. Jelas saya lah. Nah, itu anggota sujud benernya. Wajiblah bagi laki-laki terbuka sunat. Bagi perempuan wajib tertutup. Apa? Kalau bagi laki-laki sunat terbuka. Berarti boleh bakaus batis.
bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan wajib tertutup. Makanya bini-bini mun anak sembahyang, kadang mesti harus pakai mukena, asal menutup aurat dia sudah, berarti sekali kelihatan pakai kaos. Tertutup sudah, boleh sembahyang. Jadi kan kerudung sudah, tertutup sudah, ya kalau ini sudah. Berarti sejak kelihatan lagi pakai kaos, boleh sembahyang. Karena sudah menutup benerannya. Kalau bagi bini-bini wajib menutup batis tadi. Kalau bagi laki-laki ada wajib, bahkan sunat membuka batis tadi itu sujud sebenarnya. Nah, sujud ini bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, hukumnya sunat. Yang wajib itu yang mana? Gerakannya itu dengan tumaninah, ada diamnya sunat, sekadar kita mengucap subhanallah. Nah, sujudnya 2 kali. Kedua-duanya hukumnya wajib. Nomor berapa sudah tuh? 7. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Karena 2 kali sujud itu dihaluk diduduk ya kalau yang bacaannya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh yang bacaannya itu hukumnya sunat aja. Duduk itu yang wajib. Duduknya itu mahalat 2 sujud. Kan sujud pertama duduk dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud pulang. Nah, duduk antara 2 sujud itu rukun yang ke-8. 9 kan? Nah, ke-8. Nah, artinya wajib juga tumaninah. Di situ tumaninahnya sekadar mengucap subhanallah. Jadi pian kalau usah dibaca rabbighfirli warhamni enggak ada apa-apa karena itu sunat hukumnya. Tapi sayang aja kalau kan itu berdoa nih tolong Tuhan. Asal bujur-bujur pian membaca pian insyaallah dikabulkan Tuhan. Nah, rabbighfirli warhamni artinya luar biasa tuh, wajburni mun kabul tuh wali Allah taala. Bisa ketua wali satu kabul itu. Tadinya wali lagi ketua wali mun kabul. Nah, jelas saya itulah yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Kayak apa duduknya? Duduk antara 2 sujud, duduk istirahat sebelum hendak bangkit dan duduk tasahud awal sama duduknya kayak ini nah. Jadi dalam sembahyang itu ada 2. Ada duduk iftirash namanya. Duduk iftirash ini untuk 3 macam duduk. Duduk tasahud awal, kayak ini duduknya. Duduk antara 2 sujud, kayak ini duduknya. Duduk istirahat, kayak ini juga duduknya. Apa itu duduk istirahat? Duduk yang hendak bangkit duduk sebelum kita bangkit berdiri. Nah, duduknya itu batisnya kayak ini posisinya berataan. 3 macam. Disebut duduk iftirash namanya. Ini duduk iftirash kayak ini hukumnya apa? Sunnah, kada wajib. Jadi mau pian kayak ini boleh, yang kayak ini boleh, yang kayak ini boleh. Tapi yang sunnahnya yang kayak ini. Nah, beda kalau sujud tadi wajib batis ibu parut jari batis tuh kayak itu. Nah, kalau duduk tasawuf awalnya boleh aja, parut jarinya kada menyentuh kayak itu tadi boleh aja. Tapi kada dapat pahala sunnahnya kayak ini. Jadi batis kiri diduduki. Nah, jelas saya itulah. Nah, setelah sujud yang kedua, kan rakaat pertama loh nih sudah. Kita hendak bangkit ke atas. Nah, hendak bangkit ke atas dari sujud ini sujud lo kok. Lalu kita hendak bangkit. Ada duduk ke sini. Itu nih duduk istirahat. Nah, posisinya kayak tadi posisinya batasnya. Duduk istirahat sebenarnya. Nah, apa hukumnya duduk istirahat ini? Sunat. Selama apa ukuran duduk istirahat? Salawas kita mengucap subhanallah. Jangan lebih dari subhanallah. Mantangan istirahat lalu istirahat aja. Subhanallah aja. Nah. Sudah sujud. Hendak berdiri. Nah, langsung aja. Nah, do istirahat benernya. Bolehlah ada sampai istirahatan lebih benar. Lu istirahat saja kan. Artinya mau segagah harus istirahat langsung ya. Nah, itu. Nah, caranya berdiri dari duduk istirahat ada 2 caranya. Nah, ini udah lepas gini lah. Min pun tahunya suara udah kedengaran dia ya. Parak jauh. Ini cara berdirinya nah. Ada 2 cara. Nah, ini kan dulu sujud nah. Nah, Allah
Allah. Nah, boleh nggak ini? Nah. Caranya ngulangin lah. Allahu Akbar. Urit ke atas. Cara yang kedua, Allah. Nah, ini ke sini nah. Biasa aja. Ini menahan. Cara dua caranya. Serah dia. Ini mana ya? Pilih cara aku aja. Serah dia ya. Berdiri. Hamun yang kada diistirahatan. Sujud oleh langsung. Nah, kalau kada diistirahatan, ya kayak ini menikmati. Nah, kita menahani. Sebab bila kada ditahani bisa. Nah, jangan ya Allah. Nah, sebab kada diistirahat lang, gunakan yang kayak ini. Nah, tapi kalau beristirahat, gunakan yang kayak tadi. Yang mana? Nah, istirahat. Nah, ini kawan yang kayak ini yang murid. Nah, ayo. Cara berdirinya. Berdirinya tadi kada termasuk rukun, cuma kada digawe. Iya kan? Kada digawe. Nah, itu wasilah nanti supaya menuju ke arah kedua nih. Nah, berapa sudah rukun tadi? 9, 8 ya Allah. 8 lah. 8. Nah, 8 sudah. Rukun sembahyang itu 13. Jadi wayah ulun berdiri pulang nang kayak ini. Nah, hati pulang batis ya Allah. Katakan posisinya kita. Sebab biar para ulama bila batis nang kayak ini tuh orang bodoh. Kitab iya bacaannya. Kadang kita sebut orang bodoh ya Allah. Nah, lalu baca pulang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunat hukumnya ba'udzubillah. Walaupun di rakaat kedua, walaupun di rakaat ketiga. Nah, hanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kayak tadi aja Fatihah. Lalu baca surah ulang. Nah, itu sudah sama masuk yang sambatannya kayak tadi sudah sama. Ya Allah, anggap nanti sembahyang subuh, ya Allah. Nah, sembahyang subuh. Lalu ruku pulang sama kayak tadi juga sama. Caranya ada berbeda itu. Lalu rukun yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Rukun yang ke-9 duduknya nih tuh nah. Duduk tasyahud akhir ini terjadinya adanya di rakaat paling akhir ya Allah. Nanti kita tasyahud akhir. Nah, kalau duduk tasyahud awal Bang sunat. Menduduk tasyahud awal hukumnya sunat. Yang kedua tuh sunat. Bacaannya apa? Sunat juga. Duduknya aja sunat lagi bacaannya. Nah, tapi kalau duduk tasyahud akhir, duduknya itu wajib. Pian duduknya bersilang ada apa-apa asal duduk aja. Itu wajib. Jadi mun batis bin tasalihu apakah karas bersilang boleh hai. Nah, sebab melipat batis kata kawa. Bangkok gono kayak batu guling misalnya. Nah, boleh bersilang kayak ini lah sembahyang boleh ya. Nah, cuma yang sunnatnya duduknya duduk tawarruk. Arti tawarruk itu nah, Fedina ya kalau kita juga ada aja. Nah, burit ke rantai. Batis kiri mengaluar. Nah, batis kiri mengaluar ini ujung-ujungnya ini yang sempurnanya Bang lah. Nah, jari-jari ini menghadap kiblat juga yang sempurnanya. Tapi mengkada kawan kan lain-lain ada paha ganal, lipat ya Allah. Nah, seadanya aja nah. Angka ini nah. Dia disebut duduk tawarruk ngarannya. Sunat mah ini duduknya. Nah, duduknya itu yang hukumnya wajib. Yang rukun yang ke-9 duduknya tadi. Nah, rukun yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir
Muhammad. Nah, karena rukun sembahyang tadi yang tasawuf akhir berapa nomornya? Ke-10. 10 lah. Nah, yang ke-11 membaca salawat kepada Rasulullah. Apa bunyi salawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingat situ aja titik. Itu termasuk rukun kepada keluarga Nabi, Bang. Nah, itu sunat abad. Setengah wajib. Nah, jadi kita tahu sudah mana yang wajib di situ ya, kalau mana yang sunat. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya salawat itu bukan tasawuf akhir, cuma bacaan setelah mengiringi tasawuf akhir. Ya kan? Tasawuf akhir itu ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat situ aja tasawuf akhir itu. Sambung dengan salawat. Salawat rukun yang ke-10. Yang apa yang ke-11? Yang ke-11 salawat. Apalagi sudahlah. Ingatlah tasawuf akhir yang mana, tasawuf salawat yang mana ya Allah. Hanyar buati wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, apa hukumnya membaca buati sunat hukumnya, tapi sunatnya setengah wajib, jangan ditinggal. Nah, jadi ini bacaan yang wajib waktu tasawuf akhir adalah bacaan waktu kita membaca tasawuf awal. Nah, kan mudah mengatakan ya lah. Yang wajibnya 11 sudah. Yang ke-12-nya salam yang pertama, mengucap salam. Yang wajibnya ingat mana? Assalamualaikum. Ingat situ ya. Wa rahmatullah bang, sunat. Wa barakatuh, makruh. Jangan dibaca barakatuhnya. Assalamualaikum. Selesai dah. Paling hadapnya tuh. Sampurnanya Assalamualaikum warahmatullah. Sayang wa barakatuh dibuat aja. Buat teo barakatuh. Nah, itu dosa jangan dibaca. Karena apa? Karena kadada warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kadada arahan ke situ dibaca. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullah sunat. Assalamualaikumnya yang wajib. Itu pun yang pertama aja. Salam yang pertama. Nah, sedangkan muhafal nang kayak ini tadi waktu baca salam sunat saja. Jadi boleh aja kita assalamualaikum. Tuntung aja sudah. Cuma waktu kita berniat waktu membaca assalamualaikum harus ada kesadaran aku sudah tuntung sembahyang. Nah. Assalamualaikum. Ya, caranya yang bersih yang sekumpul lah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh ke sini pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, pipi kita ini kelihatan orang yang di belakang. Tapi ingatkan, jangan sampai bahu ini bau umpat. Dada nih. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, mana ada arah dada? Mun arah dada umpat ke situ juga. Kada lagi ke kiblat. Maka syarat sembahyang dada ke kiblat. Batallah sembahyangnya. Jadi kita ini hendak membatalkan sembahyangnya benar biar. Batal sembahyang. Udah. Jadi dada ini wajib menghadap kiblat mulai awal sampai akhir. Kenapa syarat sahnya, Bang? Jadi yang bacungak ke kanan ke kiri itu gulu aja luar muha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, hanya tangan dianak ada sububun sini nah, ubun. Allahumma dhahab anni al-hamma wal hazan. Bahasa kita sajikan, ya Allah hilangkan duka cita ulang di dunia dan di akhirat. Hanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Hanya menyapu ini hukumnya sunat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pagawian ini sunat itu hukumnya. Yang wajib baca assalamualaikum ini itu. Ya Allah. Nah, tuntung sembahyang dah. Rukunnya 12 yang digawe. Nah, yang ke-13 tartib. Arti tartib ini sesuai nomor urut. Nomor 1 juga. Nomor 2 juga. Jangan yang ruku berdahulu Fatihah belum baca. Nah, anak awalnya. Nah, ada anunya nih. Nah, ini kita insyaallah pertemuan akan datang pembatal-pembatalannya, jadi kita tahu pembatal secara rinci ginilah. Yang mana yang membatalkan sembahyang ini kita gerakan sembahyang supaya tahu rukun-rukunnya aja dulu. Nah, jadi rukun itu 13. Yang terakhir yang 13 tertib.
sesuai nomor urut. Nah, lain dari yang 13 itu, hukumnya sunat. Cukup kita yang hafal 13 saja. Lain dari itu sunat. Nah, karena sunat orang terbagi dua. Ada yang sunat setengah wajib, ada sunat yang biasa. Sunat yang setengah wajib ini bila tertinggal disunatkan lagi sujud sahwi. Tapi mengkade digawe sujud sahwi Pak ada apa? Karena sunat saja sujud sahwi. Nah, ada sunat yang bila tertinggal ada apa-apa. Nah, di antara sujud sahwi itu yang sunatkan kayak ketinggalan kunut, sunat sujud sahwi. Kada ingat membaca atau sengaja juga kita meninggal kunut tetap disunatkan sujud sahwi. Kada ingat membaca tasawuf awal, kada ingat duduk langsung berdiri aja. Kada ingat duduk, kada baca tasawuf awal duduknya. Salah sembahyang saja, cuma ditapal dengan sujud sahwi. Nah, tetapi sujud sahwi yang kita gawin ini, bila kita hendak menggawi, itu berniat dahulu. Napa yang tertinggal itu yang kita nyatakan, misal tertinggal tasawuf awal nih, duduknya tertinggal. Nah, lalu kita berniat saja aku sujud sahwi karena tertinggal tasawuf awal kita. Nah, saja aku sujud sahwi karena tertinggal kunut. Walaupun kita karena kada ingat atau kita sengaja meninggal, ada apa? Nah, jelas saya lah. Ada juga sunat yang bila tertinggal ada apa-apa, kada usah disunat, kada usah digawe sujud sahwi. Kayak rukun kayak baca surah tuh nah. Kada dibaca surah maksudnya walaupun langsung rukuk. Kada usah baca sahwi ada apa? Karena sunat yang biasa, sunat hayat kita. Jelas saya lah. Nah, kayak apa cara sujud sahwi? Cara sujud sahwi itu rukunnya 3. 2 kali sujud dihalat dengan duduk antara 2 sujud itu aja. Terus sujud sahwi namanya. Duduk sujud sekali. Apa bacaannya? Bacaan kayak kita sujud biasa ya. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Atau subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi itu afdal yang bacaan biasa aja. Nah, duduk sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Hanyar duduk. Sekadar ada tumakninahnya, sujud pulang. Nah, hanyar salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sujud sahwi itu sebelum salam dikerjakannya. Amun kada ingat, padahal sudah berniat. Sekalinya sujud sahwi kada ingat pulang. Sudah salam, hanyar ingat. Tetap disunatkan sujud sahwi. Asal kita belum bebandir yang banyak dan belum ada kegiatan aktivitas basic, belum berjalan nih kita. Misalnya kapal atas sana, hanya sujud sahwi belum ada lain lagi kisahnya nih. Masihnya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, belum sujud sahwi kita di hati deh. Nah, sujud sahwi boleh aja nih itu. Nah, 3 rukunnya tadi. Nah, rukun yang 13 tadi bagi 3 bulan. Nah, pertama ada yang digawi di hati, yang disebut rukun hati namanya. Rukun qalbi. Nah, itu satu aja, niat. Yang kedua, rukun yang digawi oleh anggota tubuh disebut rukun fi'li. Ada 7. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali. Duduk antara 2 sujud. Apalagi? Duduk tasyahud akhir 6. Apalagi? Tartib. Ya kalau? Tartib masuk di situ gen. Masuk di rukun fi'li. 7. Lalu yang ketiga ada rukun yang diucapkan oleh muntung, itu 5. Takbiratul ihram yang pertama. Fatihah yang kedua. Bacaan tasyahud akhir yang ketiga. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang keempat. Salam yang pertama yang assalamualaikum. Nah, 5 tambah 7 tambah 1 13 kada. Nah, tartib itu masuk ke rukun fi'li, rukun perbuatan. Jelas saya lah. Nah, hari ini kita membahas rukun sekaligus dengan praktiknya ya kalau. Nah, selain dari rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, sunat bertaan. Nah, silakan ada yang bertakon dulu. Sebelum kita
kita tutup. Guru, dengar sering saya dengar mau sholat itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya sahabat Rasulullah. Gitu. Itu bagaimana Pak? Pak Guru. Ya, salam kepada malaikat-malaikat, salam kepada Oh, itu kah? Ya, pernah dengar terus. Saya pernah ikut meniru. Terus Waktu sembahyang kah? Belum takbir itu. Kada. Nggih. Iya, Jadi kayak ini caranya nih. Kita mengucapkan salam itu assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama dan salam kedua. Kan kita sunat sebelah sini lokumuha tuh assalamualaikum warahmatullah. Kenapa ke sini? Nah, untuk kaum muslimin muslimat yang ada di sini dan untuk malaikat yang ada di sini, untuk jin yang ada di sini, orang-orang sakit itu maksudnya. Sebelum sholat. Semua hajat ini toh. Nggih, ibu jurai itu. Semua hajat, tugas guru mobil ini toh. Jadi guru mobil. Semua hajat itu jurai itu yang bersalam. Itu semua hajat. Sunat tuh jempol kalau dibaca. Kok dosa? Kalau batan nggih. Ada kita yang bujur-bujur itu hajat yang hajat itu. Yang bersalam yang itu loh, salam sudah hajat itu. Nggih. Ada apa-apa tuh kado saya bersalam gitu waktu yang 3 macam tadi ya sebelum sampai yang tadi yang wajib yang kayak wajib yang diperhatikan lah. Beristighfar Allah taala, baca surah An-Nas, berdoa tadi. Amun sebelum sampai yang bersalam yang wali-wali tadi itu yang semua hajat tadi. Apalagi pertanyaan silakan. Nggih. Sampai ya. Nggih. Waktu sujud. Waktu rukuk. Sebenarnya tahajud. Oh, kada apa. Oh, itu. Itu tambahan yang biasa. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali itu enggak biasa. Bagus saya pian menambah Bapak ya. Ada boleh aja nggih. Itu jarang Bang ada nanti cuma ada menjawab nggih, cuma jarang terjadi itu. Yang pertanyaan pian tuh bolehkah gitu kah? Boleh, ya menambah boleh ya. Dilawasi boleh ya sujud tuh. Nggih. Boleh ya. Jadi sujud, rukuk, lawas pada biasa boleh. Kalau kita situ menambah yang zikir itu boleh aja. Cuma yang diperkenankan tuh yang memang ajaran yang dari Nabi kita itu itu perkenankan. Yang kada boleh kita lawas itu waktu i'tidal dan waktu duduk antara 2 sujud kada boleh lawas. Kalau rukuknya boleh lawas, sujudnya boleh lawas. Kita lawas pada biasa. Kalaunya duduk antara 2 sujud, kada boleh lawas. Yang bacaan Rabbi fil warham nujiburun itu bila lawasnya atau malabihi membaca tasawuf akhir, batal sembahyang kita. Kalau i'tidal kada boleh juga lawas. Bila lawasnya melebihi kita membaca Fatihah, batal juga. Tapi kalau sujud boleh lawas. Tapi itu kita seorangan, sujud akhirnya boleh lawas. Kalau kita jadi imam itu sederhana aja. Sekadarnya aja tuh nah subhanarabbil a'la wa bihamdihi 3 kali atau hendak lawas sedikit-sedikit saja jangan lawas karena masalahnya bila kita terlalu lawas benar lah itu bisa jadi makruh
Karena kita nih kada tahu kondisi yang di belakang imam ini. Ada yang tuha, ada kawalawas yang sujud, atau gagah aja misalnya kita. Kan posisi apa, situasi masjid lantainya itu kada sama lawan yang baris pertama baris kedua. Yang di belakang itu ada lagi sajadahnya. Hendak bahinak siup. Mana hani kada bahinak maning kepala. Ini kada yang bagus yang sajadah yang apa yang ada dalam yang putih kan? Nah, ada persahabannya. Kan tuh bekas kebijakan banyak manusia itulah. Betapa ada suah misalnya. Lalu imamnya misalnya kan setengah lawas setengah jam. Itu salah bersalah atau makmum nek. Bahinak anak siup ada bahinak. Nah, ada bahinak maning kepala. Nah, jadi yang bagusnya itu kita kecuali kita memastikan kita lah bila sujud aku talawas sedikit lah. Oke, jemaah. Nah, kita pastikan juga kan yang paling akhir sama sekali itu sama kesujudan tuh dengan yang di muka ada bersih. Kan yang di muka tuh kan biasanya bila kita cium harum, mau di belakang itu harum. Nah, itu. Jadi penting benar juga itu jadi mun sampatnya di belakang ini terganggu benar kayak apa besar aja cium. Maka kada berpahala lagi itu jadi hati wajar Nabi lah ringankan. Nabi madah itu ringankan, surah ringankan, jangan handap-handap aja. Nabi menyuruh ringankan. Berdiri gitu juga jangan terlalu lawas, ringankan. Nah, amun kita saurangan pian, lah kita sudah tahu pang sajadahnya betapa saja ya Allah. Kita saurangan. Ayo jangan setengah jam enggak. Berapa? Kada di jam mau pati ya Allah. Saurangan bagus, sawalawas itu. Tapi kita saurangan. Nah, kalau kita yang jangan sekadarnya ingat 3 kali aja. Subhanallah bi'ana bihamdi. Nah, mana kalau habis dikit 5 kali kan bacaannya enggak. Itu. Ada pertanyaan lagi? Itu tuh pengalaman lu malah suatu hari ini ada bari waktu ulun di Matapura hari. Jadi lawas bener sujudnya. Misalkan di belakang kan hibak di belakang udah. Ini lantai. Jadi ulun kium lantainya ini. Asa anak siup ulun. Ada bahinak anak siup sama. Jadi secara bersalah iya kalau pas saya ulun duduk berdahulu. Makruh pak duduk nih toh. Nah, boleh aja duduk berdahulu. Duduk di fase akhir dahulu kan. Nah, berdahulu menunggu imam. Tapi hukumnya makruh. Berdahulu pada imam. Nah, gara-gara ulun sampai duduk nang ini, ada dapat pahala jamaah. Lalu berataan ada dapat pahala jamaah berataan. Karena ada salah satunya yang kayak itu. Nah, ya jadinya berjamaahnya kan berserikat. Arti berserikat itu kerja sama di situ ada. Sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi. Sekarang. Karena aku kadang bertakun dari apa? Cakap bertakun ada di jana. Kita follow lagi. Nah tadi rukunnya tadilah yang 13 tadi wajib hafal tuh. Jadi kan bila ada kurang bertakun, pian bisa menjelaskan kayak ulun tadi. Ciri hafal bisa menjelaskan pulang. Nah, bila pian biasa anak, biasa bini, maka pian wajib melajari ke anak bini kayak itu. Bila pian kada pernah melajari anak kayak itu, bini kayak itu, pian berdosa. Si laki berdosa karena kepala rumah tangga wajib kita belajarkan paling kada kita tuh tahu barang bini kita bisa kada dah. Jangan-jangan kan bini pakai kepala soko bahari ya kalau ada tahu kita pas kawinan kita kan kita kada tahu. Ya kita sangat baik-baik kira bisa kita padahal kada. Nah, maka si laki wajib melajari yang kayak itu benar melajari kan bini ke anak nang kayak ini. Cuma ngalih laki ini bisa kedua di jum melajari bini.
kumanya aja fraksi dulu ajar aku ngajar aja ngopong nah jadi lalu ada juga kadang nih laki kayak siput di pais sudah siput di pais pulang kan kasihan cuma paling kadang kita melajari bini itu membawai barang melajari ya. Jangan sampai kita aja yang tahu. Nah, bini, anak, wajib tahu melajari. Kita kadang-kadang mengharapkan di sekolahan kan. Karena di sekolahan itu naran orang banyak,